Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dimana Dewi Agustina dengan NIM A501252070 kelas C Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang teori humanistik dan konstruktivisme. Dimulai dari teori humanistik, pengertian. Teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan bahwa manusia pada dasarnya baik, memiliki potensi untuk berkembang dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Fokus utamanya adalah pengembangan diri, kebebasan memilih, dan pencarian makna hidup. Selanjutnya, tokoh-tokoh utama dari teori humanistik. Tokoh-tokoh utama dari teori humanistik yang pertama yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah salah satu tokoh utama psikologi humanistik yang terkenal dengan konsep hierarki kebutuhan manusia. Ia berpendapat bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan yang tersusun dalam tingkatan tertentu. Dan tokoh utama yang kedua yaitu Carl Rogers. Carl Rogers adalah tokoh penting lain dalam teori humanistik yang mengembangkan pendekatan terapi berpusat pada klien client-centered therapy. Menurut Rogers, manusia memiliki dorongan alami yang disebut actualizing tendency, yaitu kecenderungan untuk bertumbuh, berkembang, dan menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya konsep-konsep penting dalam teori humanistik ada 4 nih teman-teman. Yang pertama yaitu aktualisasi diri, yang kedua hierarki kebutuhan, yang ketiga konsep diri atau self-concept, dan yang ketiga unconditional positive pleasure. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pendekatan humanistik. Yang pertama yaitu menekankan pengalaman subjektif manusia. Yang kedua, menganggap manusia memiliki kebebasan memilih. Yang ketiga, fokus pada potensi dan perkembangan diri. Yang keempat, melihat manusia secara holistik atau menyeluruh. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya nilai, makna hidup, dan tujuan pribadi. Selanjutnya kita masuk ke penerapan teori humanistik. Yang pertama, dalam pendidikan. Dalam pendidikan, teori humanistik menekankan bahwa guru harus membantu siswa mengembangkan potensi, kreativitas, dan kepercayaan diri. Yang kedua, dalam konseling dan psikoterapi. Pendekatan humanistik digunakan dalam konseling untuk membantu individu memahami dirinya sendiri, menerima diri, dan menentukan tujuan hidup. Dan selanjutnya dalam pengembangan diri. Banyak konsep dalam pengembangan diri modern berasal dari teori humanistik, seperti self-improvement, self-awareness, personal growth, dan pencarian makna hidup. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam teori humanistik ini. Adapun kelebihannya, yang pertama, memberikan pandangan positif tentang manusia. Yang kedua, menekankan potensi dan kreativitas manusia. Yang ketiga, banyak membantu dalam pendidikan dan konseling. Dan yang terakhir, menghargai kebebasan dan nilai-nilai manusia. Selanjutnya kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya yaitu terlalu idealis dalam memandang manusia. Yang kedua, sulit diuji secara ilmiah. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan faktor biologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak hanya ditransfer dari guru kepada siswa, tetapi dibangun sendiri oleh individu melalui pengalaman dan interaksi yang dengan lingkungan. Dengan kata lain, seseorang secara aktif membangun pemahamannya sendiri berdasarkan pengalaman, pengetahuan sebelumnya, dan proses berpikir. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam teori konstruktivisme. Yang pertama ada Jean Piaget. Tentunya kita sudah tidak asing dengan nama ini teman-teman. Jean Piaget merupakan tokoh utama dalam konstruktivisme kognitif. Ia berpendapat bahwa anak-anak membangun pengetahuannya melalui interaksi dan lingkungan. Dan tokoh yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Vygotsky mengembangkan konstruktivisme sosial, yaitu bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Selanjutnya kita masuk ke konsep-konsep utama dalam teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu belajar sebagai proses aktif. Yang kedua, pengetahuan dibangun dari pengalaman. Yang ketiga, peran pengetahuan awal. Dan yang terakhir, interaksi sosial dalam belajar. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dalam teori konstruktivisme. Adapun kelebihannya yaitu membuat siswa lebih aktif dan kreatif. Yang kedua, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, meningkatkan kemandirian belajar.
Selanjutnya, kekurangan dari teori ini yaitu membutuhkan waktu belajar yang lebih lama, tidak semua materi mudah diajarkan dengan pendekatan ini, dan membutuhkan guru yang terampil dalam membimbing siswa. Baik teman-teman, dari semua materi yang sudah saya paparkan tadi dapat saya simpulkan, teori humanistik memandang manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan mencapai kehidupan yang bermakna. Dengan dukungan lingkungan yang positif, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya dengan menjadi pribadi yang lebih utuh. Selanjutnya, teori konstruktivisme menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman, interaksi sosial, dan pemahaman hidup. Dalam pendekatan ini, siswa menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu proses belajar siswa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam materi teori humanistik dan konstruktivisme ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dari saya, Nema Dewi Agustina, pamit undur diri. Terima kasih.